Selamat datang di Kanasda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hebat? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, yaitu tentang teks eksplanasi pada tema 6 dan subtema 1. Apa sih yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Adapun teks yang disajikan harus sesuai dengan fakta. Berikut ini adalah ciri-ciri dari teks eksplanasi. Yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, serta interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya adalah seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima, memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama berikutnya terakhir. Teks eksplanasi memiliki struktur. Ibarat rumah, dia harus memiliki pondasi yang kuat. Dengan demikian, agar teks eksplanasi tersebut memiliki makna yang kuat, maka harus memiliki struktur. Adapun strukturnya yang pertama adalah memiliki pernyataan umum yang berisikan pernyataan umum mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Yang kedua, deretan penjelas atau urutan sebab akibat, berisi penjelasan mengenai proses terjadinya fenomena yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal sampai akhir. Yang ketiga, kesimpulan atau interpretasi, berisi kesimpulan dari topik yang telah dijelaskan. Nah, berikut ini adalah contoh teks eksplanasi mengenai sumber energi panas. Mari kita simak dan kita baca pada paragraf pertama dan paragraf kedua. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Jika kita lihat dan kita perhatikan, pada paragraf pertama yang diwarnai dengan warna hitam dan paragraf kedua yang diwarnai dengan warna merah akan terlihat perbedaannya. Pada paragraf pertama akan terlihat lebih umum, sedangkan pernyataan yang paragraf kedua akan terlihat menjadi deretan penjelas, yaitu ada urutan sebab akibat. Nah, berikutnya, bagaimana sih cara memahami teks eksplanasi? Yang pertama itu harus menentukan kata kunci terlebih dahulu. Yang kedua, menjawab pertanyaan atau membuat pertanyaan. Kata kunci adalah kata-kata yang penting dan yang sering muncul di dalam teks. Kemudian, untuk dapat memperoleh informasi penting, kita juga bisa mendapatkan dengan cara menjawab atau membuat pertanyaan yang sering digunakan dengan kata tanya adik Simba atau 5W1H, yaitu yang sudah kita pelajari pada semester sebelumnya.
apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yaitu ada 6 kata tanya. Berikutnya, menjelaskan teks eksplanasi menggunakan peta pikiran. Peta pikiran merupakan suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan peta pikiran-pikiran kita. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat peta pikiran adalah tentukan ide-ide pokok dari teks yang disajikan, kemudian catatlah kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu, ide pokok dan kalimat penjelas dimasukkan ke dalam bagan peta pikiran. Berikut ini ada contoh teks eksplanasi dan bagaimana cara kita mencari kata kuncinya. Mari kita baca. Segala sesuatu yang menghasilkan panas disebut dengan sumber energi panas. Contoh sumber energi panas adalah lilin yang menyala, api, matahari, korek api, panas bumi, dan sebagainya. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar di alam semesta ini yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Adapun kata kuncinya pada tulisan paragraf tersebut yaitu yang digaris tebal atau yang ditebal. Kata panas, sumber energi. Nah, dari kata kunci tersebut dapat kita simpulkan atau kita satukan yaitu sumber energi panas sebab kata yang sering muncul. Nah, lalu kesimpulannya adalah bagaimana cara membuat pertanyaannya. Dari kata kunci tersebut kita dapat membuat pertanyaan. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi panas? Maka jawabannya adalah segala sesuatu yang menghasilkan panas. Berikutnya, membuat kesimpulan. Di bawah ini ada contoh kesimpulan dengan 2 pernyataan. Pernyataan yang pertama, matahari merupakan sumber energi panas. Pernyataan yang kedua, api dari kompor merupakan sumber energi panas. Maka dapat kita simpulkan, matahari dan api dari kompor merupakan sumber energi panas. Jadi tidak perlu ditulis dua-duanya ya kalimatnya. Nah, adapun dalam membuat kesimpulan, kalian bisa membuat dengan kalimat sendiri. Berikutnya adalah tujuan teks eksplanasi. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah digunakan untuk memperhitungkan mengapa sesuatu menjadi seperti itu. Eksplanasi lebih merupakan proses-proses daripada tentang sesuatu. Contoh tujuan dari teks eksplanasi, gempa bumi adalah untuk menjelaskan proses atau fenomena terjadinya gempa bumi. Sampai di sini selesai. Silakan jika ada pertanyaan, teman-teman boleh menghubungi gurunya masing-masing atau guru mapelnya. Sekarang silakan kerjakan tugas yang ada di modulnya. Selamat mengerjakan dan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.